saya juga jadi gemeter ini karena moderatornya juga insya Allah nanti sistemnya saya kritik sedikit di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah hari ini kita masih bisa dikumpulkan dalam situasi yang insya Allah berkah ya, yaitu terkait dengan konferensi perpustakaan digital Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, slide-nya Bapak. Tadi sudah disampaikan sama Mas Hendro terkait dengan judul saya ya, terkait dengan pemodelan preferensi genre koleksi perpustakaan. Next lagi. Baik, tadi sudah disampaikan pembuka oleh Mas Hendro bahwasanya data di setiap instansi, di setiap perpustakaan khususnya itu sangat penting. Maka dari itu pengolahan data jika dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan itu akan lebih mempermudah. Nah, namun pengolahan data ini, Bapak Ibu ya, pengolahan data ini harus menggunakan beberapa inisiatif tools ya, inisiatif tool yang mana tool ini bisa dipelajari secara mudah, bisa dipahami secara mudah dan tentunya juga menghasilkan hasil yang maksimal dan bisa bisa dijadikan sebuah sumber referensi. Baik, di sini latar belakangnya perpustakaan modern menghadapi tantangan dalam mengolah data perpustaka dan koleksi yang terus bertambah. Setiap perpustakaan mesti datanya akan terus bertambah ya, baik itu data pengelola data pemustaka, data koleksi, itu insya Allah akan terus bertambah. Kemudian metode konvensional dalam menganalisis penggunaan koleksi seringkali tidak efektif. Di kami itu metode konvensional masih dilakukan secara manual untuk menangkap pola presensi. Di sini tuh artinya kami ingin menangkap seperti apa kebiasaan dari pemustaka dalam melakukan peminjaman buku, ya. Dalam peminjam buku, kira-kira buku apa saja yang judul-judulnya itu sering dipinjam. Nah, selama ini memang kami menggunakan data terkait dengan itu menggunakan data peminjaman. Ya, itu cukup sebetulnya. Tetapi di sini kami belum menemukan adalah bahwa buku yang dipinjam tersebut itu ada kaitannya dengan fakultas. Jadi misalkan fakultas A itu bukunya itu apa saja sih? Gitu ya. Fakultas B bukunya apa saja sih? Itu penting karena nanti pada saat pengadaan koleksi, pengolahan koleksi ya, pengadaan khususnya itu diperlukan data seperti itu. Ya. Jadi data-data yang seperti itu yang kami analisa. Kemudian tadi saya sebutkan di depan bahwa tools itu sangat pentingnya. Tools untuk pengolahan koleksi atau pengolahan data tersebut kami menggunakan namanya Orange Data Mining, yang memungkinkan perpustakaan untuk menerapkan pendekatan data driven atau berbasis data secara intuitif, mudah dipahami. Kemudian dan visual, artinya Orange Data Mining ini Bapak Ibu tinggal install saja karena ini sifatnya adalah open source, jadi Bapak Ibu bisa download ya. Nah, nanti di sana itu penggunaannya sangat mudah sekali, hanya Bapak Ibu tinggal mempelajari saja dari manual books-nya yang ada yang disediakan oleh Orange. Baik, nanti saya sampaikan secara detail. Next. Oke, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan Orange Data Mining. Data yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah riwayat peminjaman buku koleksi di tahun 2024, kemudian kategori koleksi berdasarkan klasifikasi DDC. Kemudian yang ketiga, survei kepuasan terhadap koleksi. Jadi saya ingin membandingkan beberapa data ini terkait dengan koleksi yang nanti kita akan jadikan sebagai sumber untuk pengadaan. Kemudian selanjutnya, teknik analisisnya saya menggunakan clustering. Kemin ini ya, mengelompokkan preferensi pemustaka berdasarkan pola peminjaman per fakultas. Kemudian ada association rules yang mengidentifikasi korelasi antara peminjaman koleksi. Jadi ada kesamaan peminjaman itu di sebelah mananya, itu ya perlu sudah
perlu kita evaluasi juga. Kemudian ada survei. Nah, ini survei ini juga sudah kami lakukan terkait dengan tingkat kepuasan pemustaka dan skornya lumayan besar juga, 81,54%. Selanjutnya adalah tools. Toolsnya ada 2. Di sini sebetulnya saya menggunakan beberapa tools, tapi yang saya gunakan di sini 2 ya, yaitu Orange Data Mining dengan Microsoft Excel. Gitu ya. Tentu Ibu-ibu, Bapak-bapak dan saudara sekalian sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Excel dan nanti akan kami aplikasikan dalam presentasi ini. Next. Hasil pembahasan ini sedikit saja gambaran ya. Bahwasanya sumber data tadi sudah saya sebutkan, riwayat peminjaman koleksi, kemudian klasifikasi DDC, profil pemustaka per fakultas, kemudian survei kepuasan pemustaka. Selanjutnya setelah data itu disediakan, sebelum kita mengolah ke Orange Data Mining, kita menggunakan Excel terlebih dahulu ya. Excel terlebih untuk apa? Untuk merapikan data-data yang kita perlukan. Itu datanya adalah metrik instansi per genre, kemudian ada ekstraksi pola. Nah, secara visualnya baru kita langsung mengadakan terkait dengan tabel heat map-nya. Kemudian bar chart-nya seperti apa, kemudian silhouette plot-nya seperti apa. Nanti saya sampaikan di bab lain. Kemudian setelah persiapan data ya, kemudian kita menggunakan metode untuk menghasilkan klaster. Jadi klaster itu gini Bapak Ibu, klaster itu pembagian dari atau pengelompokan dari berbagai macam data yang ingin kita kelompokkan. Jadi dia itu kelompok mana saja terkait dengan data-data yang kita punya. Baik, metode itu yang kita gunakan adalah clustering dengan algoritma Cummins pada preferensi genre per fakultas. Jumlah klasternya pada saat saya penelitian itu 3. Jadi 3 klaster. Saya menggunakan 3 klaster. Jadi nanti fakultas yang muncul itu fakultas yang hanya 3 yang muncul dengan tingkat tingkat hasil yang paling tinggi. Jadi dari ketiga itu. Kemudian hasil klaster. Nah, ini mungkin hanya informasi saja ya. Klaster 1 itu waktu pada saat sudah proses pengolahan itu ternyata ekonomi bisnis, fakultas ekonomi bisnis itu dominan genrenya itu ke manajemen, keuangan dan riset pasar. Jadi ini kita sudah mengetahui ya bahwa fakultas ekonomi dan bisnis ini buku-bukunya adalah terkait dengan manajemen, keuangan dan riset, dan itu sudah menjadi satu sumber yang menarik jika nanti misalkan ada pengadaan koleksi untuk fakultas ekonomi. Kemudian klaster yang kedua yaitu FIP, FIB dan hukum. Itu genre utamanya itu pendidikan sastra dan hukum. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengadakan koleksi berdasarkan misalkan analisa seperti ini untuk pengadaan fakultas KIP, FIB dan hukum, itu buku-buku yang diperlukan adalah terkait dengan pendidikan, sastra dan hukum. Begitupun dengan klaster 3 yaitu FISIP, dominan lebih ke ilmu politik dan sosial. Nah, itu mungkin sekilas terkait dengan pembahasan awal sampai akhir. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan detail daripada yang saya terangkan sekarang ini. Baik, next. Ini Bapak Ibu hasil survei kami terkait dengan tingkat kepuasan terhadap koleksi yang tersedia. Koleksi yang ada itu ternyata memunculkan kemudahan menemukan koleksi pada jajaran rak. Jadi di rak kami itu ternyata ada kepuasan dari pemustaka sebesar 82,5%. Sangat baik. Kemudian keteraturan susunan koleksi di rak juga sama, 84,9% juga sangat baik. Namun di sini ada hal menarik. Di sini dari tingkat kepuasan kami menemukan bahwa jumlah koleksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pemustaka itu hanya 70,1%. Nah, ini yang menarik yang saya teliti. 70,1%. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah dari survei tadi bisa disimpulkan bahwa dari 77 responden dengan menggunakan skala Likert itu skor rata-ratanya 81,54% yang dikategorikan sangat baik ya. 2 indikator tadi saya sebutkan sudah 2 indikator yang tertinggi yaitu keteraturan koleksi di rak sebesar 84,9% serta kemudahan menemukan koleksi 82,5%. Indikator terendah tadi sudah saya sampaikan juga yaitu terkait dengan koleksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pemustaka hanya 79,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem klasifikasi fisik dan tata letak rak saat ini sudah memadai.
Namun, koleksi muktahir dan relevansi genre dengan kebutuhan pengguna masih perlu ditingkatkan. Dari sini saja sudah kita bisa membayangkan bahwa koleksi yang ada di kami itu belum sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perlu ditingkatkan. Nah, kenapa belum ditingkatkan? Kemungkinan koleksi-koleksi yang tersedia itu memang tidak sesuai dengan jurusan atau fakultas di universitas masing-masing. Baik, next. Nah, basic data ini saya sudah sampai ke sudah sampai ke implementasinya. Data kami, data dasarnya Bapak Ibu, ini kami menggunakan data peminjaman di tahun 2024 seperti ini, data aslinya seperti ini. Ada member ID. Ini mohon maaf, ini saya pakai Slim ya untuk untuk aplikasi sirkulasinya pakai Slims, dan ini diambil dari reportnya Slim. Oke, ada member ID, member name, item code, title, instansi, ada peminjaman, kembalian tanggal berapa, dan klasifikasi. Kemudian next, Pak. Nah, dari basic data tadi kita tambahkan, karena yang ingin saya teliti itu adalah fakultas. Artinya genre ini harus disampaikan, harus dimunculkan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, waktu penelitian itu genre ini di Slimnya itu belum kami input ya. Jadi mungkin nanti Pak Hendro atau Pak Ari mungkin nah mungkin nanti di Slimnya tolong ditambahkan untuk fasilitas genrenya gitu ya. Jadi kalau kita ngetek hukum itu keluarnya jadi oh ini masuk dari fakultas hukum, fakultas apa, jadi kita tinggal milih daripada kita mikir Pak Ari ya. Itu. Nah, ini terus terang saya memunculkan genre ini ya itu agak sulit. Tetapi dengan bantuan AI bisa seperti ini. Mohon maaf, saya genrenya pakai Copilot. Jadi saya memasukkan nama judul, kemudian klasifikasi, nanti muncul di Copilot itu genrenya masuk ke genre apa. Itu masuk ya genre, kemudian next. Nah, kemudian saya persempit lagi tabel tadi menjadi 3 yang ingin kita analisa, yaitu terkait dengan member ID-nya, peminjamnya, kemudian instansi dan genre itu sendiri. Oke, di next kembali. Nah, nanti tabel yang kita punya tadi kita tetap pakai masih dalam kawasan Excel ya. Nanti kita olah menggunakan menggunakan fasilitas pivot table. Nanti setelah tabel tadi setelah diproses nanti jadinya seperti ini, pivot table. Oke, di next Mas supaya lebih jelas. Nah, ini nanti seperti ini kalau sudah di pivot table seperti ini ya. Jadi data yang tadi, data basic tadi itu setelah kita konversi di pivot table bentuknya seperti ini, dan hasilnya nanti bisa disimpan di CSV. Karena ini yang dibutuhkan Orange Data Mining ini adalah file yang berbentuk CSV bukan PDF. Ya, CSV. Oke, di next. Nah, kita sudah mulai di Orange Data Mining-nya yang menjadi tools kita untuk penelitian saya sendiri. Oke, saya sampaikan bahwa Orange Data Mining ini adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk analisa data, pembelajar mesin, dan visualisasi. Platform ini berbasis antarmuka drag and drop, artinya Bapak Ibu hanya mendrag kemudian menjatuhkan widgetnya di kanvas, dan itu sangat mudah sekali. Sehingga pengguna bisa dengan mudah membangun alur kerja analisa data tanpa perlu banyak coding. Jadi Bapak Ibu gak perlulah menjadi suatu programmer untuk membuat sebuah analisa yang menghasilkan kesimpulan sumber data yang bagus. Itu nggak perlu pakai coding, langsung pakai Orange Data Mining selalu bisa selesai. Kemudian selanjutnya digunakan untuk melakukan analisa terhadap data set, yaitu data mining, text mining, dan analisa data yang bersifat prediktif. Artinya Orange Data Mining ini, simpulan saya, itu merupakan bagian dari AI karena dia bisa memprediksi hasil dan bisa menghasilkan suatu kesimpulan, di mana suatu kesimpulan itu menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan, gitu ya. Oke, next. Oke, kita sifatnya kita materi kembali ya. Data mining adalah proses menggali pola, hubungan, dan informasi tersembunyi dari kumpulan data besar menggunakan teknik analitik, algoritma, dan kecerdasan buatan.
Definisinya seperti itu. Nah, tujuan utamanya itu adalah menemukan pola yang tidak terlihat oleh analisa biasa. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Dan selanjutnya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Itu adalah pengertian dari data mining. Selanjutnya, Pak. 2 menit lagi Pak Taufik. Oh ya, oke. Selanjutnya adalah teknik umum, bisa dibaca sendiri, 2 menit adalah waktu yang sangat sebentar. Clustering, bisa dibaca sendiri, klasifikasi, association rules mining, anomaly detection untuk yang data mining. Contohnya adalah menemukan genre buku, menganalisa buku, dan menyusun rekomendasi. Oke, next. Nah ini yang tadi Mas Hendro sampaikan, machine learning atau mesin pembelajaran yang termasuk dalam AI. Karena AI basicnya adalah ini, ya. Adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Cara kerjanya seperti itu, ya. Ada prediksi juga di situ di dasar machine learning. Oke, next. Baik, Bapak Ibu, next aja lah, next. Baik, hubungan antara data mining dengan machine learning adalah data mining fokus pada eksplorasi dan penemuan pola, sedangkan machine learning fokus pada pembelajaran dan prediksi dari pola tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam sistem perpustakaan modern. Jadi saling melengkapi. Oke, next. Kelebihannya Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Kelebihan dari Oren antar muka, visual, drag and drop. Bapak Ibu tidak perlu pengetahuan terkait dengan pemrograman. Kekurangannya adalah keterbatasan dalam big data. Jadi data semakin besar, Orange belum mampu untuk mengelola data-data yang besar. Oke, next. Oke, tampilannya awal seperti ini Bapak Ibu ya, untuk data mining, untuk Orange data mining. Jadi ini hasil akhirnya seperti ini. Jadi hanya drag and drop. Nanti saya sampaikan secara singkat saja. Di situ ada files, ada select column, ada datasheet, ada keyman, ada seal hotplot, kemudian ada save data. Baik, di next kembali. Nah ini kalau saya jabarkan satu-satu, files itu adalah bentuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengambil yang tadi yang Excel saya contohkan tadi, itu dimasukkan ke sini ya. Nah dihubungkan dengan next mas, dihubungkan dengan next. Nah dihubungkan dengan select column. Artinya di select column nanti data-data itu akan dibuat kolom-kolom khusus terkait dengan data yang kita upload tadi. Kemudian di next lagi mas, next. Untuk melihat data bisa menggunakan widget data table. Jadi data table kalau diklik 2 kali itu akan muncul data-data yang kita upload tadi. Oke, di next kembali. Nah, karena kami menggunakan Keyman sebagai pengelompokan data-data yang kita masukkan dan ingin menghasilkan data apa yang kita inginkan, itu kami menggunakan Keyman. Dan cluster yang kita butuhkan itu tiga cluster. Baik, next. Ini hasilnya Bapak Ibu, hasil daripada pengklasteran. Oke, di next kembali. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya, bahwa cluster 1 terdiri dari Fakultas Ekonomi, cluster lainnya termasuk cluster 2 dan selanjutnya dan seterusnya ya. Nah, diklik lagi. Nah, untuk menyimpan hasil ini diklik Mas, next. Nah ini akan kita akan simpan di bentuk CSV. Setelah itu di next mas. Nah ini hasilnya, nanti kalau bentuk CSV tadi kita buka di Excel itu bentuknya seperti ini. Dan itu sudah ketahuan bahwa klaster mana masuk kemana itu sudah ketahuan. Oke, di next lagi. Nah ini sudah masuk, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu masih di klaster 1. Yang kesimpulannya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis masuk klaster 1, seal hot score-nya itu 0,5 cukup baik. Jadi perbandingannya Bapak Ibu, kalau angka seal hot score-nya 1 itu dia sangat baik, kalau 0,4 sampai 0,5 sampai 0,7 mohon maaf itu cukup baik, dan 0,4 ke bawahnya itu cukup kurang baik. Nah di seal hot pertama, di klaster pertama maksud saya, itu topik dominan kepada ekonomi, keuangan, manajemen, statistik, pemasaran, dan kewirausahaan. Interpretasinya, klaster 1 mempresentasikan entitas dengan fokus kuat pada ekonomi, manajemen, dan bisnis. Oke, di next. Kemudian klaster 2-nya itu berisi entitas yang dominan, yaitu ekonomi, fakultas hukum, budaya, ilmu komputer, dan sebagainya. Waktunya sudah habis Pak Taufik. Oke, baik, di next kembali Pak. Di next itu klasternya, di next kembali.
kesimpulannya seperti ini. Pak, minta 1 menit nggak apa-apa Pak? 1 menit ya. Baik, oke kesimpulannya, bentar ya. Ini memang tidak cukup untuk 15 menit ya menerangkan teknis. Kesimpulan dan manfaat strategisnya seperti ini. Kemudian dinaik lagi, Mas, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan manfaat strategis. Ini sengaja saya tulis supaya tidak lupa ya. Pengadaan koleksi berbasis analisis data. Kesimpulannya Pak Hendro ya. Jadi penjelasannya Pak Hendro, proses pemilihan dan pembelian buku atau bahan pustaka dilakukan berdasarkan analisis data penggunaan. Jadi penggunaan pengadaan buku dilakukan secara survei dan penelitian ya, supaya tidak menghindari koleksi yang tidak relevan atau jarang digunakan. Kemudian ini mungkin ini juga saran untuk Mas Ari dan Mas Hendro terkait dengan rekomendasi buku otomatis melalui AI, yaitu AI digunakan untuk memberikan saran buku kepada pemustaka berdasarkan riwayat pencarian Mas Ari, peminjaman dan minat. Jadi kalau saya mencari OPEC gitu ya, OPEC mencari buku di OPEC itu menjadi history, yang nanti history itu akan menjadi bagian dari pengadaan koleksi kita ke depannya. Itu bagaimana itu, monggo Pak Ari sama Pak Hendro yang bisa. Kemudian selanjutnya meningkatkan literasi dan sistem OPEC. Nah, sistem OPEC ini dikembangkan agar pengguna bisa mencari berdasarkan genre. Nah, nanti OPEC-nya juga kalau bisa ditambahkan genrenya gitu ya. Jadi kalau misalnya di OPEC itu kita mencari fakultas ekonomi, nanti keluar buku-buku ekonominya gitu kan. Kalau selama ini kan enggak ya. Kita mengetik judul ya keluar ya judulnya, tapi enggak ada informasi lain gitu. Tapi kalau misalkan saya boleh saran, di OPEC itu ditambahin lah, saya mencari fakultas ekonomi, nanti keluar buku-bukunya apa gitu yang kaitannya dengan ekonomi. Mungkin itu saja karena waktunya mepet dan habis sudah ya. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Pak Taufik.